Islam. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa tanggapan saya tentang e-learning? Baiklah, saya akan menjawabnya. Kalau menurut saya, e-learning itu sangat bagus. Mengapa? Dengan mengikuti pembelajaran sistem e-learning ini, mahasiswa pun memiliki kesempatan untuk mengikuti materi setiap waktu dan mengulang-ulang materi tersebut hingga benar memahami e-learning dan memudahkan pelajar untuk mengikuti materi dengan menyesuaikan kondisi mood yang mahasiswa rasakan. Jika sedang tidak semangat, pelajar masih bisa menunda dalam mengakses materi hingga benar-benar siap dan melepaskan masalah yang ia hadapi. Itu kalau menurut saya memakai e-learning itu sangat bagus sekali. Mengapa? Sudah tertera di situ sistem pembelajaran dosen dan mahasiswa, seperti bisa diskusi, absen juga tertera di situ. Itu kalau menurut saya. Dan kalau masalah sistem jaringan di tempat saya itu sangat bagus, tidak ada kendalanya kecuali listrik mati, lampu mati, itu mungkin sinyalnya agak hilang-hilang. Itu kalau menurut saya. Dan pertanyaan yang kedua, tanggapan saya tentang kuliah online. Menurut saya, kalau mau tidak mau kita ikuti pembelajaran sistem kuliah online ini. Mengapa? Karena masih ada wabah virus corona ini dan juga kalau masalah jaringan itu di tempat kami sangat bagus sekali, tidak ada kendalanya. Kecuali lampu mati itu ada sinyalnya agak hilang-hilang sedikit. Itu kalau menurut saya juga kuliah online ini kurang efektif saja dan banyak berleha-lehanya. Itu kalau menurut saya. Dan pertanyaan yang ketiga, apa pandangan saya terhadap dosen saat menjelaskan kuliah online? Baiklah, saya akan tanggapi pertanyaan tersebut. Menurut saya agak kurang bisa dipahami karena tidak seperti kita belajar bertatap muka di kampus. Kalau kita belajar seperti bertatap muka di kampus, kan kita bisa lebih paham, kan kita lebih fokus dan tidak ada gangguan apapun. Dan juga pada suatu hari pernah saya rasakan ketika saya mendengarkan dosen yang lagi menerangkan dalam sistem pembelajaran online ini, tiba-tiba ada panggilan masuk. Tiba-tiba panggil masuk dari gebetan saya. Nah, itu kan otomatis kan itu sudah hilang kefokusan kita dalam memahami materi yang diberikan dosen tadi. Jadi hilang jadinya. Kalau seperti itu kan hilang kefokusan kita dalam mendengar, dalam
mendengarkan penerangan dari dosen tersebut. Dalam memahami pelajaran tersebut, yang menurut saya agak kurang fokus, dan tidak seperti kita dan tidak sama seperti kita belajar bertatap muka di kampus. Itu kalau menurut saya. Dan keempat, apa solusi saya terhadap dosen saat menjelaskan tidak bagus dalam pembelajaran online ini? Itu kalau menurut saya lebih baik kita belajar melewati Zoom. Mengapa? Karena Zoom itu bisa dosen memperlihatkan materinya seperti PowerPoint. Itu bisa dilihatkan dalam sistem pembelajaran Zoom. Itu kalau menurut saya. Mungkin hanya itulah yang saya bisa jawab dari pertanyaan Bapak Kasful Anwar sebagai dosen pembimbing saya. Mungkin banyak kata-kata yang saya omongkan atau bisa menyinggung. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maklumlah saya masih juga belajar, agak grogi dalam bicara seperti merekam seperti ini. Jika kalau ada kata-kata saya banyak benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau banyak salahnya, itu mungkin dari saya sendiri. Sebelum saya menutup video kali ini, saya akan pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Cukup sekian dari saya akhiri. Wallahu ya'di bihibati wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.